Pernah pengen jadi rockstar, cuman saat itu kan terbengkalainya, terbenturnya itu sama dibutuhkan tenaga di bengkel. Ada gangguan pemabuk kopo. Himbauannya berarti Anda selain bisa bermusik, Anda juga harus tahu beberapa hal yang lain kan? Bagaimana seperti saya inilah contohnya. Slotter. Skater. Bocah sekarang tanya Eros Metal tahu apa lagunya? Ya cuma yang apa filmnya Armageddon itu ya itu ya. Armageddon ya. Wih, Jan. Ya bang, Kau tahu tak kita di mana sekarang? diras. Di Ras. Kau tahu kenapa aku sendiri? Kenapa tuh? Karena orang tuh situ. Situ tak ya? Kita gas. Wih. Iya. Jan, sini orang Purba. Mau ngapain? Enggak, aku tak tahu. Kalian bilang di Ras. Kan, ya. Jadi kita tak di Ras sekarang, Yan. Di mana Bang? Maksudnya dekat-dekat satu komplek lah sama Ras. Satu komplek. Di Susker. Kita di tempat satu mantan. Orang tuh tak sini lagi. Nah, sekarang kita tuh di aku sampai sekarang apa? Aku belum Mr. Frank Susker. Sorry, bro. Kita di Mr. Frank Susker. Nah, padahal nama yang punya Niko. Kenapa kok bisa Frank? Nanti kita bahas di sini. Ini Frank Susker ini tempat ini ya, apa? Tempat laundry sepatu. Terus perbaikin tas ada juga kok ya. Perbaikin tas, terus dompet. Wih, maksudnya dompet. Tapi bukan dompet isinya, kosong. bukan isinya. Iya. Aku pun mau ya kan. Hampir senang juga aku dengar tadi. Iya. Nah, itu pokoknya di sini tempat perbaiki bisa repaint juga ya. Repair, Repair, reglu, apa? Reglu itu apa tuh? ngalem ulang. Oh. Reformasi lah. Bahaya Iya. Langsung. Ampun, Kalau Rija ya gitu. Cuman harusnya dia masuk konten yang itu ya, Nek. Yang sama Robin tuh Slankers. Iya, tuh keras tuh. Oke, apa? Pokoknya tadi bisa apa aja? Fasilitas di Mr. Frank Suske. Deep cleaning, Deep cleaning. anyelowing, Hah? anyelowing, Halloween. anyelowing yang sepatu menguning, Heeh. yang sepatu putih menguning tapaknya jadi putih kembali. Anjay. Baru reglu, repair, dan recolor. Itu buat sepatu ya. Ya sepatu, tas, dompet, ikat pinggang juga bisa. Tapi kok kayak ada jual-jual baju juga sini. Apa nih? Oh baju belum jalan. Oh, baju belum. Ini memang baju kok digantung sini enggak? Ya untuk ini aja. Ganti-ganti. Rupanya lemarinya pindah depan. Iya. Pindah ke toko loh. Iya. Tapi malam ini nggak hanya Niko. Aku minggu lalu kan video sebelumnya ditemani Rija juga, ya kan, owner Ras Hari ini Musik ada Store. Preman Nagoya. Nah, khusus malam ini kami bawa Preman Batam Timur. Batam Barat ya. Dulu Batam Barat ada daerah Kupang. Daerah Kupang Batam Barat dulu ya. Hah? Timur banyak kok Batam Timur. Barat Barat. Barat, ya. barat. Nah. Bagian barat ya. Tapi luar biasa juga nih, Mamen, oke. Jadi namanya, tuh siapa? Oke nama gue. Oke. Nah, itu real itu namanya Oke real itu. Real ya? Real. Asli mana? Jawa Timur Kediri. Wih deh, Bung Karno Kediri. Enggak, Bung Karno di mana sih? Lain Pak, bukan. Madiun ya? Malang kalau nggak salah ya. Apa? Blitar. Blitar. Ya kalau salah nanti komen di bawah. Ya, kalau salah kan. Netizen kan smart semua ya kan. Nah, tapi oke ini owner juga ya. Owner apa tuh? Nah, dia punya bengkel. Wih. Jadi udah 2 video kita bahas tukang reparasi semua. Makanya
Makanya kalau ngobrol malam ini kayaknya tetap ngeritik-ngeritik nanti nih. Iya, iya. Namanya repair. Dia punya bengkel mobil, sama bengkel motor juga kan? Enggak. Oh, motor saat ini enggak? enggak ada. Mobil aja ya. Mobil aja. Yang motor tuh cuma Yamaha ya. Ya. Iya. Makanya kami sengaja bawa sepeda ini. Nggak masuk. Hah? Mobil ke sepeda jauh. Bukan, ini kan esensinya aja. Ini Dia di lah. samping apa? Tapi ini sepeda ini bersejarah juga. Gimana kok sejarah sepeda ini kok? Saya kemarin ikut acara dinas pariwisata lah, kebetulan dapat juara 1. Sulit tahan. Piala masih ada? Piala di tempat teman. Oh, ya Karena biasa. kolaps lah. Oh, ya biasa tuh. Satu band juga kadang-kadang kayak gitu tuh. Kalau udah juara satu bingung tuh ya kan. Itu kan lah. Enggak, piagamnya buat kau, duitnya buat sini. Iya, iya, iya. Iya, memang lebih Masuk lebih ke kritisnya duitnya ya. mati. Ya. Iya. Juara 1 nih berarti. Juara 1. Juara satu. Kategori apa nih? Kategori lowrider. Rider. Ini sepeda nih ya. Iya, Ini sepeda mahal ini, lowrider. Bang. Mahal ini. Itu ban ini ya, memang ban serep apa? Iya. Gimana? Kau ceritain konsepnya lah. Memang Kalau konsepnya memang dibuat ban serep, tapi lebih ke gaya lowridernya Amerika Latin. Amerika Latin. Ya, Amerika Latin. Lowrider motor. Meksiko iya ya. Mexico. Kebanyakan Motor ya? Motor acuannya sepeda juga. ya tetap sepeda bang lowrider. Oh. Karena di Amerika Latin kan mereka suka lowrider juga. Capek tak dayung ini. Tapi ini capek. besi stangnya nih kayak itu ya, kayak apa kalau ada di drum tuh kan ada yang kayak gitu apa namanya? Spiral gitu. Iya. Bentuk spiral. Ah itu ini apa konsepnya? Memang simbol itu enggak? Ya, Atau? memang bentuknya dibuat spiral karena yang custom juga dibantu sama teman-teman di Jawa. Kalau di Batam belum lah, Bang. Itu depan tuh tangannya apa tuh? Ini kalau bisa taruh speaker. Oh, Nah, speaker. speaker. Ada yang punya anak bayi juga bisa tuh ya. Jadi waktu kontes ada speakernya sebenarnya. Baby seat. ah. Ya, waktu kontes ada speaker. Oh, waktu yang aslinya maksudnya. Ya. Cuman aku teringat waktu kecil. Ah. Pagar aku begini. Hilang tak? Hilang. Jatuh harganya langsung. Enggak hilang tak? Berarti diambil dari situ kali ya. Kalau hilang. Iya, melintir gini loh. Iya, betul spiral kan. Boleh. Teralis jangan-jangan ini weddingnya. Ya bahasa anak bengkel gitu, teralis ya kan. Niatnya memang mau merampok aja enggak. Tapi kalau dilihat-lihat sepeda ini sama oke cocok ya. Cocok lah. Kalau pas berapa? Buka berapa? Iya, gua enggak berapa. Belum dijual lah, Pak. Kok nggak jual nih? Jadi ini buat memang pajangan ya maksudnya. Ya. Prestasi lah. Ya, Ya, untuk prestasi. diingat-ingat ya. Ya. Karena tapi kalau memang motor ditarik, mobil ditarik ya apa boleh buat lah kok pakai mobil. Takutnya kan lah, mobil maksudnya. Oh enggak lah, mobil dia udah Enggak, lunas. tadinya aku dengar. Dijual maksudnya. Ini namanya kedepannya memang mau custom gini, cuman katanya divisinya belum komplit. makanya Oh belum gitu. jalan. Kok sempat ada bengkel untuk Ah, khusus bikin gini. bike Custom. lowrider ya. Belum jalan ya? Sebenarnya lebih ke motor, Pak. Waktu kemarin kayak racer kayak gitu-gitu. Hanya timnya ya belum ada. Kalau ala-alanya. Apa ngomong-ngomong nih tahun berapa kalian menang juara? 2021 kemarin. Oh baru kemarin. Ya, Baru tahun lalu. Iya. Oh berarti sebenarnya ngikut tren yang sepeda-sepedaan itu juga nggak? Kan sekarang lagi ada tren sepeda 60 juta. Ada Iya, 40 juta sebenarnya tuh. ini Kan? kemarin Ya. dibuat. Kok kemana-mana? Kena gap juga Iya. ya. Jadi kemarin ini dibuat memang ya untuk membuktikan bahwa sepeda-sepeda yang tren itu sebelum-sebelumnya memang udah ada yang unik. Iya iya iya. Dari Sebelum itu yang lata-lata. Iya, yang maksudnya orang lata-lata. apa? Pesepeda Covid, Ya. orang bilang Apa? kemarin. Pesepeda Covid. Sepeda Covid. Iya, main sepeda waktu Covid. Pakai masker lagi. Ini pakai masker lagi. Ngap. Kalau pesepeda senja dia apa naik sepeda saat sore gitu ya. Ya. Jadi ini memang biar jangan Batam nih biar jangan ya mainstream, bahwa ada yang brand-brand yang berbeda di Batam. Wih, Itu tujuan pengen- dibuat. Apa pengen nih sepeda dibawa. nih? Basicnya apa ini? Motor? Dibongkar. Bukan sepeda apa nih? Sepeda mini.
Kalau low rider ya ini Bang. Terus sepeda-sepeda Modelnya Bukan, ceper. bukan maksudnya ini dari sepeda apa yang udah ada dirombak jadi gini Enggak, atau memang betulan? dibuat satu persatu Bang. Mulai dari rangka semuanya. Oh, iya. iya. Berarti Mulai dari kayak bodi. ini bang, tahu kan kayak bilang 17 Agustusan kan? Ya, Si sepeda itu. pawai-pawai gitu ya. Iya. Sepeda hias. Sepeda hias ya, ada juga Juara sih dulu. satu ini juara sepeda hias nih. Nah, Gitu kalau ya? sepeda hias kemarin kelasnya itu di kelas ontel. Oh, Nah, karena dia kan bukan kelas ontel Mas. vintage ya. Lagi. Vintage. Karena yang ontel nggak bisa digabung ke low rider kan. Iya, ontel udah gajah. Iya, udah. Unta. Iya, sepeda di Jogja dulu aku masih banyak tuh yang pakai ontel tuh biasanya tukang pijat tuh. Kalau di Jakarta, iya kering ya kan rupanya mijat. Ada tuh daerah Pamulang. Kopi termos ya. Nah, Jakarta. tapi aku boleh minta rokok kok? Boleh. Oke. Ada yang lebih berat lagi nih, udah ngerah merah. Nah, tapi enggak berarti Niko nih kan kalau aku tangkap pengennya niatnya tuh kan membuat sesuatu yang tidak mainstream yang pernah dilakukan di Batam lah. Itu kira-kira ya. Aku denger aku sebenarnya gini, malam ini tuh aku sebenarnya fokusnya ini aku ada kaitannya juga tadi sama sepeda dia nih. Nggak tahu lah entah nyambung apa enggak. Pokoknya gara-gara dia kan sepeda ini kan niatannya kan mau pengen, nah dia baru bikin band nih kan ceritanya. Ya. Heartfelt. Nah, aku tertarik sama Heartfelt tuh waktu itu ada konten apa? Buluk tuh sih. Buluk sama si Joe dari Summerland. Enggak, itu konten apa ya? Acara apa? Dia mereact band-band di Indonesia lah. Ya. Jadi ada acara itu ya, gitu. Nah, itu Buluk Burger Kill ya? Enggak, super glad. Super Glad Burger Kill. Sorry ya, maaf. Nah, jadi komentar kan. Komentarnya tuh nggak ada kritik sama sekali gitu ya. Dibayar berapa ya dia? Karena kan itu menjadi pertanyaan kita kan. Ya kan, apakah dia ada orang dalam? Nah, enggak lah. Tapi ya itu komennya tuh positif. Nah, jadi bangga juga lah kita kan. Maksudnya ada band apa? Makanya aku sempat berpikir tadinya, apakah aku harus ke genre itu supaya aku dianggap. Aku tinggalkan genre lama enggak? Kok cerita sih gitu kok? Apa Sejarah, komenan sejarah Herbal. sejarah Hafed juga niatannya apa niat baik apa niat gimana? Jadi kan dulu sebelum Herbal ini kan udah sempat vakum lama juga aku Bang. Iya. Hampir Karena dulu Niko nih yang ku kenal di FOI, ya. Full of Insight. Jadi vakum hampir 4 tahun lah. Vakumnya 5 tahun lah kurang lebih gitu lah Bang. Jadi pada saat Covid awal-awal Covid bulan 3 tuh 2020 kan kita nggak bisa tuh ngapain-ngapain Bang. Seperti Iya sempat iya. di blok kan nggak boleh beraktivitas kan ya biasa lah. Aku masih bisa main game lah. Jadi dari situ Gitu. Bang ngumpul lagi sama personel yang lain kok hidup kita flat. Ini orang-orang FOI itu? Orang FOI-nya ada beberapa lah. Ada beberapa ya. Oke. Ya. Ngobrol-ngobrol. Ayo lah lanjutin lagi. Kok flat ya? Ya, Pikir tapi kali flat. bukan dengan genre yang sebelumnya. Oh gitu, genre Ya, sebelumnya? post hardcore kan. Post hardcore. Post hardcore atau post rock screamo kalau dulunya. Nah, jadi sepakat anak-anak maunya gimana nih? Jadi mereka sepakat ya udah kita buat metalcore. Metalcore. Ya. Terbentuklah Hafel. Ya, perbedaannya di satu lagi Bang. Kalau di band lama itu kan ada clean vokal. Nah, kalau yang di Herbal ini nggak ada clean vokal sama sekali. Clean vokal. Ya, ada clean vokalnya waktu di Pulau Vincent yang band lama ini. Itu kayak maksudnya clean vokal maksudnya? Jadi walaupun dia ada scream growl, Hmm. tapi di chorusnya itu pasti clean. Oh ya, maksudnya Nggak ada teriakan. Oke. Ya, genre post hardcore itu seperti itu. Oke, terus yang sekarang? Nah, kalau yang sekarang Gak ada clean. tanpa clean sama sekali. Scream growl udah metalcore murni. Gitu dia, Bang. Ngeri tenggorokan kembali. Tekan naga ya bang, ngeri Itu bukan. Tapi nge-growl, screaming itu Kalau Dan nggak dapat tekniknya. dulu aku nggak tahu. Aku kirain dulu nggak ada teknik itu. Iya. Ternyata, waduh, Ngeri. itu
tingkat dewa juga sebenarnya. Kebayang kalian, misalnya dia konser 10 lagu lah, dia gitu tuh. Wah itu buah tulinya kayak besi itu. Jadi memang kebanyakan Bang, kalau untuk vokalis metal ini biar suaranya terawat, selain dia merawat ya, menghindari makan makanan yang aneh-aneh gitu, pasti harus olahraga. Itu pasti ya. Wajib olahraga. Karena itu kan bicara daya tahan gitu. Iya. Ya. Nyanyi. Jadi pas bulan singkat cerita Agustus lah kita udah mulai masuk studio. Agustus buat lagu 3 bulan, di bulan November atau Desember awal, nah kita udah mulai proses mixing gitu, mixing dan masteringnya di negara tetangga kita Singapura. Iya. Waktu itu kenapa harus di Singapura? Apa emang di sini mahal atau kalau mahal udah pasti mahal mereka kan, karena udah pasti dolar kan bayarannya. Karena kami sudah cek beberapa band, kok terasa robot, masih terasa robot mixingannya. Karena banyak kan drum recording sekarang kan digambar kan. Oh, oke. Oke. Terasa robot nih maksud gue nih gini ya, maksudnya rasanya tuh ya dia kayak flat dia Bang. Kan mestinya kalau iya, maksudnya kalau nggak terasa orinya sebenarnya, maksudnya kurang terasa ori. Jadi dinamikanya, Ya, emosional lagu itu gitu ya. Walaupun kami waktu pembuatan lagu juga pakai itu juga sebenarnya Bang. Tapi karena yang SDM-nya Singapura mampu meraciknya. Berarti emang kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan. Karena emang dari maksimal soundnya. Ya ditambah lagi kan main musik metalcore sound harus lebar Bang. Oke. Karena kan udah padat suara di dalam itu kan. Dia kan harus terasa bisa dipecah gitu. Karena ada sebenarnya kalau lagu itu dengar betul-betul pakai headset itu kedengaran Bang. Ada kita isiin. Tapi luar biasa lah kok. Aku jadi sempat nyesal juga kemarin, sempat nggak mau ngomong sama kau justru. dulu kalau aku tahu dia sempat jadi kayak gini akan jadi begini, kemarin nggak aku cuekin musuh. Kuat kali dulu udah lama kali kok ya. Dulu ya. Tahun berapa tuh kok? Tahun 2003. Wih, 2003. Iya. 2003 dia sempat main ke rumah. Terus aku yang tapi 3 tahun dari 2001 sebenarnya aku udah ketemu Abang terus. Cuekin. Ini orang minta kerja nih aku. Minta bantu. Orda juga nih. Enggak, waktu itu lagi Natalan ya. Ya, Natalan ya dia baru ke rumah gitu kan. Itu kan karena sebenarnya anak-anak masih ada di kamar, geng-geng, ya kan. Jadi aku, yang penting aku sempat menyapa waktu untuk menyapa. Ya. Belagu aja bilang udah. Iya. Saat itu. Akhirnya kena karma. Nah di situ aku percaya karma itu adalah. Jadi ya itu maksudnya aku sempat bangga juga, kagum juga pas nonton itu kan, anjing kayaknya full pujian itu sebenarnya. Nah, kalian nanggepinnya terus sama next langkahnya apa nih? Tapi memang sebelum Hairfall itu pun Bang di Follow Vincent-nya kita dapat juga best performance. Waktu itu ya ada itu sudah Brian. Oh enggak. Itu edit. Oke, lanjut. Jadi dari FOI-nya dulu juga udah bawa nama Batam juga. Iya betul. Ya, aku kenalnya kan di FOI karena udah happening juga di situ. Ya. Ini loh. Ini. Ya oke. Jadi ikutlah acara floatingan dan majalah besar juga di Indonesia. Iya. FOI itu kalau itu aku tahu tuh dia sempat happening juga di situ tuh. Di rubrik Satu Laman kan. Karena mereka memang ada menyindir salah satu band Batam. Abang tahu lah, yang hurufnya K. Iya, mereka Satu apa sih? S. Oh itu. Wow. Iya, kan waktu itu happening mereka. Kaya. Happening mereka waktu di Jakarta. Kufaku. Iya. Tapi kita tetap hargain Kufaku karena dia bikin sensasi kan, akhirnya bisa mencuri perhatian itu
itu juga predikat juga itu. Iya, triknya bagus. Iya kan? Nah, itu maksudnya dia mencuri perhatiannya berhasil. Tinggal tanggung jawabnya. Nah, tinggal tanggung jawab mereka konsisten apa enggak, begitu kan? Iya. Ya kan, maksudnya kan Iya, kalau mau konyol aja terus. konyol ya kan, mau bagus apa gitu. Ya jadi kalau untuk sekarang ya masih ngerjain materi lagu untuk berikutnya bahkan sampai full album. Ya memang termasuk gear kita ya dibantu dari Ras juga kan. Ras gitar store ya. Ya jadi ya Abang Anda Riza ini juga. Enggak, tapi itu aku rekomen pokoknya Ya. semua yang apa ya, pokoknya semua kalau ada masalah sama gitar. Ya. Sama gitarisnya Enggak cuma gitar sebenarnya, bass ada, Bass. ya kan, keyboard ada. Ya keyboard. Emang paling rekomen Ras lah, Ras Music Store. Kalian preparasi di situ, Ya. bikin gitar Sama juga satu lagi, bisa. Bang. Gitar bisa. FX. AFX. FX. GS ya. Ampli banyak tuh. Ampli. FX pakai S. Jadi dia banyak. Banyak. Nah, kalau efek satu aja. FX. Ya, kayak gitu, Bang. Terus Jadi gua mau buat untuk yang album berikutnya kan. Personilnya masih sama. Oh, ada perubahan juga. Coba. perubahan ya. Ya, dulu kan kita satu Dulu gitar. rambutnya panjang, sekarang pendek semua. Iya. Gimana? Enggak, dulu kan satu gitar, sekarang jadi 2 gitar. Oke. Nah, next untuk setelah yang kan kalian ada mau diundang kayaknya pas di konten itu aku apa? Ya, kebetulan kan karena lagi masih era Jadi Covid. next episode-nya apa nih? Jadi sebenarnya Kalian mau ngapain? Ya tahun ini memang bubar mau dong? siapin lah. Oh, enggak. Mau siapin sampai album lah. Jadi kalau memang nanti ya Covid ini kan udah mulai ringan nih kan. Mudah-mudahan kita diajak sama Bang Pulunya ya main ke sana. Bos, pokoknya sukses darat laut udara lah ya buat Hardfield ya kan, Iya. buat semua juga para personil Hardfield. Jurus tandur, maju terus, pantang mundur ya kan. Ya. Oke. Oh, Kau udah pernah dengar lagu dia? kemarin diputer, Pak. Menurut Lumayan. pendapat oke, kita random nih. Emang kemarin kita rencana mau ngambil narasumber juga random. Jadi kan awalnya aku mau cari tour guide yang nge-guide orang apa? Selancar itu loh. Surfing. Ketemu dia. Aku kirain itu, ternyata enggak. Ternyata dia. Basicnya bengkel. Nah, cuman waktu itu kan, kau sempat denger ya kan? Sempat lagu lah. dia. Performnya apa kan juga. Ah. Kau suka dong? Nah, Ya. Kau pernah nggak bercita-cita menjadi seorang rockstar? dulunya ada. Ada dulunya. Enggak, tunggu. Sebelum kau lanjut, karena aku mau jelasin gini. Di video-video sebelumnya, semua bintang tamu, semua kawan-kawan kemarin Iya. yang nongkrong bareng kita di Ngobs and Roll, mereka tuh mereka tuh ada dari aktivis, Ya. ya kan? Terus ada dari model. Itu model nggak sih Sirut? Model dancer gitu lah ya, influencer itu kan. Terus apa, dari karyawan. Riki apa Riki? Ki, kau kerja di mana dulu? Slotter apa itu? Skater, slotter. Ah, Pakai merah. banyak profesi dan semua triggernya itu kan masih cowok-cowok memang. Iya. Ya kan, ada cewek kemarin Sirut. Rata-rata ada yang bilang gini, pokoknya semua yang pernah dengar lagu rock and roll ya kan, itu walaupun dia tidak musisi pasti dia pernah bermimpi menjadi rockstar. Nah, apakah oke bagian dari orang itu? Pernah Bilangin Tan. pengen jadi rockstar. Cuman saat itu kan terbenturnya itu sama dibutuhkan tenaga di bengkel. Jadi sedikit demi sedikit menghindar barang itu kan dari hati kan. Akhirnya ya udahlah, tukar barangnya dapat 100 kan kayak gitu. Akhirnya ya udah. Padahal di bengkel pun tetap bisa main band. Hanya lebih realistis. Iya. Aku tadi berharap tuh karena apa dia nggak jadi itu gitu kan. Rupanya Karena dorongan udahlah, mending gila kerjain yang kecil-kecil gini aja dapat duit. Akhirnya termotivasi gara-gara bahasa itu. Ya udahlah. Menjerumus saya sekalian. Berarti aja. Ada gangguan pemabuk koplo. Wes. Iya.
Nanti di-cut aja dulu. Ya, dikat aja. Kenapa? Itu. Cut dulu dulu. Ya, oke. Oke, lanjutin coba tadi yang kau mau jadi rockstar nggak kesampaian karena bengkel. Karena dorongan orang tua itu lebih baik kamu tuh kerja bengkel, penghasilannya lebih dapet. Dia bilang begitu, ya sudahlah. Tadinya juga pengen nolak, akhirnya kena omong masuk terus bambung, akhirnya ya udahlah ngolong di kalung mobil, ganti-ganti ban, ya gitu awalnya akhirnya. Realita anak Indonesia. Nah, balik lagi ke situ topiknya, ya kan? Selalu kutanya sih hampir di setiap video itu apa? Ya tidak maksud menyalahkan orang tua, Iya. oke ya gitu ya, mungkin punya cita-cita sendiri kan. Cuman mungkin tadi kan karena dianggap tuh nggak ada duitnya kayaknya tuh. Ya, Terus ngapain kok bikin band? Nggak ada duitnya. Oh, Ya, oke ini bertentangan sama Oke nih kayak. Sama Oke atau orang tuanya? Unsewu. jadi sebenarnya Bang, kalau Pade. dunia indie nih kebanyakan sih oke lah musik kita harus buat keren. Tapi nanti kalau kita sudah banyak dikenal orang, kita enak jual merchandise, Bang. Oke lah, berarti kita langsung on topic lah ya. Ya. Kita bahas aja dulu soal bisa makan sih nggak dari musik nih kan gitu ya. Nah, coba triggernya dari bandnya Heartfelt dulu nih. Nanti maksudnya apa sebenarnya yang bisa bikin kalian bisa tetap hidup walaupun berprofesi sebagai musisi, tapi bukan yang menjadi selebritis nih ya, kan beda ya. Selebritis kan nggak hanya musisi, banyak kan atlet juga bisa jadi selebritis. Nah, kita sebagai cuman seniman biasa lah, itu indie lah tadi ya, band-band indie ya. iya, iya. Ya. Tuh, uang masuknya dari mana aja? Minjam, selain minjam, Oh, kalau selain pinjaman online. kalau kita pasti membuat produksi musiknya udah pastilah Bang, sebelum musik kita menghasilkan duit ya kita bekerja juga. Ada yang bekerja, ada juga yang wirausaha. Jadi dengan wirausaha itu kita buat produksi musik yang bagus. Nah, kita dapat timbal baliknya dari endorsement. Oke, Dari biasanya endorsement di situ ya. itu memberikan ya merchandise mereka ya juga memberikan materi dalam artian uang. Itulah yang membuat sirkulasi band indie itu hidup. Jadi sarannya sebenarnya tetap harus ada didukung bisnis lain ya. Wajib Bang. Tapi yang masih relate lah sama Ya, band. ya berhubungan dengan musik lah. Contohnya tadi Merchandise baju, merchandise, potongan gitu ya. sepatu, kan. Iya. Nah, lebih ke merchandise sih dia. Kayak apa? Servis gitar gitu ya kan. Bisa gear kan. Ini kayaknya himbauannya berarti Anda selain bisa bermusik, Anda juga harus tahu beberapa hal yang lain kan? Bagaimana seperti saya inilah contohnya. Saya ini kalian ada saran nggak? Seperti saya ini yang cuma tahu main band aja gitu. Maksudnya maku-maku nggak tahu, ngetok-ngetok nggak tahu, ngecat nggak tahu. Angka semen, Bang. Bengkel apa lagi? Kalian ada saran nggak? Abang kan Mulai gede. dari Bang Riza dulu dong. Misalnya apa? Ya udah bang, bengkel aja harga. Bagus enggak Ya nggak digilain bisa, orang itu. tetap nggak bisa gitu. Itu kayak mana tuh kan pasti ada lah orang yang kayak aku, mungkin nggak aku aja lah. Ya kan? Dia tuh musik aja kan. Iya. Passionnya ya, Bang. Nah, Passionnya memang udah murni ke situ, nggak bisa diganggu gugat. nah itu kalian punya saran nggak? Gitu. Bang Riza deh. Nah, Bang Riza ini yang paling biasanya top chat. langsung jedar tuh. Iya. Terus dia ngomong sebelum syuting aja tadi ada ngomongannya juga langsung gegar ya kan. Pedas. Hanya potong jenggot. Saran. Saran. Iya betul. Nah maksudnya ada saran nggak? Ngops dulu ya. Ngops. Ngops dulu baru ngobrol. Iya. Ngopi and roll ya. Ngopi and roll, ngopi sambil ngobrol. Nah, jadi harusnya kalau gift bermusik anggap masih itu hobi, dia hobi. Nah, kalau hobi itu kan kesenangan kita kan, bukan keahlian. Hmm.
Wah, ini dalamnya. Oh. Nah, sementara Mari kita inginkan itu. hobi dijadikan mata pencaharian itu harus ekstra. Oke. Jadi si hobi main musik itu tetap hobi. Nah, keahlian untuk living, biaya hidup itu ya bukan dari hobi harusnya. Oke. Tetap ada keahlian, makanya ada penjurusan ketika SMA, kuliahnya apa. Kalau langsung berpatokan dia rasa waktu dia kecil hobinya ini main musik gitu. Kalau memang mau itu jadi satu-satunya penghasilan hidup dia, ya harus gila dari saat itu. Tapi kalau memang terlihat ya biasa aja, cuman memang aku tetap suka musik, itu kan memang tetap suka musik. Tidak ada peningkatan, tidak ada pendalaman ilmu, tidak ada apa-apa. Inilah Rian. Aku berulang kali bilang sama kalian, main biliar, pemain biliar andal, pukul biru, ngincar merah ya. Iya. Kan aku kan lagi tadi kan awalnya kan aku nanya kan. Awalnya aku nanya, ada saran buat aku nggak? Jadi ya gitu, tapi kecuali kalau misalnya dia serius emang gila dari awal. Kalau misalnya musiknya biasa aja ya kan kena juga kan. Aku banget lagi loh, Pak. Kurang enak didengar aku berarti. Tapi oke, lanjut Le. Sorry, tadi intermezzo. Jadi maunya tetap Tapi betul sih. Make sense. mau musik ya aman dulu lah, Ya. aman Ya, dulu lah. ya. Karena kalau katanya kalau harus tersiksa dulu musisi ini baru bisa bikin lagu ya kan. Lagu blues semua nanti sedih-sedih. Oh iya. Soulful semua. Nanti kan kawan pening ya kan, udah yang 4 orang nunggu di studio, yang satu belum sampai-sampai. Kenapa nggak ada duit wak naik angkot ke sana? Berat kali mikirin itu daripada mikirin musiknya gitu. Nah, sebisa mungkin ya masing-masing ini aman aja. Baru main musiknya enak. Ya. Berarti poinnya Rija tuh tadi Yan, maksudnya tuh kalau menurut pendapat dia memang itu lebih realistis juga ya. Nah, ini kan buat Rian juga kan, karena Rian juga baru mau memulai untuk sebagai profesi yang resikonya besar ini sebagai jadi itu bagus juga ya masukan. Jadi kita juga sebenarnya harus safety juga dulu gitu loh kan. Safety kita jadi lebih bisa maksimal di buat musiknya sebenarnya kan. Kan banyak pasti pernah dengar cerita vokalis ini dulunya apa kerjaannya. Iya, betul. Betul. Di balik itu semua kan mereka kerja semua kan. Untuk nyambung hidupnya supaya pun main musiknya tuh aman. Iya. Lagi produksi musik kan nggak murah kan. Apalagi kalau dulu dia memang basicnya pekerja, dia karyawan, dia digaji. Lain Pas kalau dia- misalnya kayak industri sekarang mungkin ya di Korea, ini anak nih dari kecil udah Iya. cecarin gitu, wah. Kau karantina selama 5 tahun, 6 tahun kemudian kau jadi artis. Ya, Lain. itu beda, emang Beda. udah dipersiapin. Ya benar sih, karena kan hobi tadi sebenarnya kan. Ini kan hobi ya. Nah akhirnya dia yang nggak sanggup meningkatkan dirinya dalam segi musik, akhirnya kesapu ombak di pasaran, ngamuk-ngamuk nih. Padahal doi nggak bisa berenang ya kan. Kena ombakan aja dah pening dia kan. Nggak belajar berenang, dia mau main selancar itu gitu. Akhirnya dia protes dan ada kata pensiun pula nanti itu. Sejak kapan jadi? Dulu masukin lamaran kerja di mana gitu. Ya itu kalau Ricky dulu pengalaman yang kayak gitu ada. Dia ditanyain ceweknya kan. Pensiun dan musik. Kita udahan aja, kata dia kan. Ricky balas, emang kapan mulainya? Ceng! Iya, pernah kayak gitu Ki? Hah? Pernah gitu? Pernah. Iya kan? Ya gitu, banyak kan yang ngomong pensiun main musik. Hobi kok pensiun. Iya. Atau harusnya ngomongnya ngaku lah kok nggak di situ gitu. Kayak oke tadi ya. Nyala-nyalain bidangnya kan. Ya. Gitu. Kacau tuh orangnya gitu. Sebenarnya harusnya nggak ada pensiunnya ya. Mana ada Mana ada. hobi.
hobi yang Iya. dicintai ya. Kau hobi makan es krim ada pensiun kok? Enggak dong. Iya, Hobi kan kesukaan. hobi kesukaan. Main PS ada pensiun kok? Itu dari aku mulai start dari SD itu, memang dari era PS1 ya? Atari. Sama PS1. aja, aku nggak aja. Enggak, PS1 Micro SMP-an. Jago main Winning Eleven kan. Jago. Wantu. Oh, aku sampai wantu. Bantu juga. Kira-kira wantu tuh langsung tinggalin ya. Pecah Nah. stick bang kelai itu. Kalau PS tadi adalah dunia musik, aku lambat belajar. Kau lebih expert. Boy. Nah harusnya di bidang musik itu juga. Harusnya aku bikin konten gaming. Harusnya di musik itu gitu juga. Mana takaran expert, mana takaran beginner. Nah itu belajar terus. Iya, padahal kan Sama-sama hobi kan? Iya, padahal gamenya hobi, tapi kita fokus juga Nah itu. untuk melatih ketangkasan tangan. Kebanyakan dia udah merasa suka musik dan mulai bikin band 3 hari yang lalu dia musisi gitu. Ngeri kali, ini udah kemana-mana kan? Iya, iya. Jebor. Iya. Ngeri nih, Iya. macam air lempar batu, jedor kemana-mana Pensiun ya, airnya. pensiun lo ya. Ngeri. Iya. Aku pernah Nah, ngumpul foto band habis foto bukan. pernah ya. Pernah. Wah, kan bisnis. Oh iya. Itu terjadi. Tapi kayaknya kita juga pernah punya band gitu kan, Kak. Di panggung kompak, di bawah nggak satu tongkrongan, nggak pernah nongkrong. Ajaib memang ya. Ajaib. Anak band ya. Harusnya band kayak gitu. Iya. Band tuh kayak pacaran. Lebih kangen daripada pacar gitu. Gimana lanjutin dulu Kak. Ngeband tuh kayak pacaran nah. Ah. Kalau udah ada 1-2 hari nggak saling mana kau, Wak? Nah. Udah nggak ada itu udah berhenti lah kalian. Iya. Nggak ada itu. Ngeri nih, jadi Iya. main gila. Betul, tapi benar. Pasti, Iya. pasti mindsetnya ada bisa dimain di mana, Wak? 200 itu kan. Iya. Iya, Mak. Sebenarnya betul, harusnya tuh kayak gitu, apa band tuh Pacaran. ya menurut kita harusnya Ngeband tuh kehidupan sama-sama, hobinya sama, tukar pikiran masalah musik gitu, brainstorming. Ngeband beneran gitu lah. tapi kan pacaran ada putusnya juga lah ya. Sama ngeband pun ada putus. Iya. Berarti emang harus kayak pacaran ya. Kalau emang udah nggak butuh, udah putus, nggak usah satu band lagi. Iya. Tapi pacaran sekarang beda, Bang. Ya mana? Gak penting jadian, yang penting kejadian. Iya, Boleh tahan, iya juga emang. Ricky memang kalau dipancing cerita kayak gini. Iya, Banyak berarti pengalaman gitu. hidupnya. Anak sekarang gitu. Apa tadi? Kejadian, yang penting kejadian. Nggak penting jadian, yang penting kejadian. Ih, Masuk kali. bisa aja kamu. Waktu Bisa kayaknya aja waktu kamu. apa? Waktu aku pertama kali sampai Batam ya 5 tahun lalu kan. Ada beberapa kawan-kawan reguleran inilah udah sempat kenal dekat gitu kan. Sengaja iseng nanya. Selain main regulerannya apa? Rata-rata jawabnya nggak ada. Nggak ada kerjaan gitu. Wah aku ngeri liatnya. Beneran juga. Iya. Jadi dianggapnya yang kita bilang hobi tadi, musik tadi itu jadi yang utama gitu. Band for living. Band for living. Band for living kan. Sementara band for livingnya bukan yang kontrak major label, produksi sekian album, bukan, tapi masih reguleran. Reguleran itu kan masih musisi yang kalau di dunia lain tuh masih kayak SPG ya. Stamen. SPG lah di rokok. Wih. Nanti muncul SPG baru, SPG lama kan Iya. dampak kan. Nah ini ntar gimana nih kalau ada band-band baru nih? Ah aman nih. 2020 jawab kan. Bang, menjerit semuanya. Ya. Kenapa? Karena dijadikan yang utama. Musiknya tadi. Iya. Langsung kolaps tuh. Kayak artis besar kayak Dewa apa gitu sering ngamuk menjerit ya nggak apa-apa, memang itu udah yang utama dari dulu, kita tahu itu kerjaan utamanya. Dan itu aja kerjaan utamanya, mereka juga ada bisnis lain ya sebenarnya. Ya, Iya ada. kan? Itu aja ada bisnis lain. Pasti kan? ada. Nggak
Iya lah, Slang kan punya Slang kopi, kafe itu. Ada orang-oranan Aku Slang mau beli merchandise. satu keren tuh gamis yang ada selangnya. Iya, itu baju itu juga mereka Baju sholat ada. Baju mereka ada. Ada bisnisnya itu karena Tetap sebenarnya kan walaupun itu dia aja penghasilannya udah penghasilan utama, tapi dia tuh ada safety-nya gitu loh. Iya. yang dijual Satu kan lagi. lagu, masalah selera, bukan masalah kegunaan. Mau motong Betul. kabel tuh tang, mau potong buah tuh pisau gitu. Iya. Bukan, ini masih selera yang mau dijual ini. Iya. Masih ada kemungkinan tidak ada yang selera gitu. Bener kan? Jadi waktu era pandemi itu bang, main juga tak? Yang musisi reguleran jual-jual alat nekabah. Banyak banget lah. Banyak, sampai habis barangnya ada. Oh ada yang Ada. Baru mulai terpikir untuk bisnis. setelah dampak ini terjadi ya. Iya, mulai tidak malu untuk bisnis yang sekarang menantar-antar jemput itu gitu. Maksudnya Rijang ingatin jangan di situ mau boker, situ cari kamar mandi ya. Harusnya Iya. siapin dulu. 2020 tuh banyak pelajaran itu. Iya. Ke semuanya nih kayaknya. Ke semua. Ke semuanya. Tapi hebatnya Rijang enggak. Malah berkah. Makanya, Covid Bang. tuh berkah buat dia. Iya. Karena banyak tukar tambah, Bang. Banyak, iya memang banyak. Ya maksudnya yang ada juga yang malah Betul-betul Covid jolos. itu jadi berkah kan. Bill Gates berkah mah dia. Deng. Iya. Berkah. Ini. Era covid ini memang nggak semua juga. Ah, Bang. hebat emang rock and roll nih ya kan. Kemana-mana dia jedang kena yang di atas ya. Selama fakta nggak apa-apa. Betul, iya, ya Selama fakta. Mm-mm. Yalah nggak semua juga bang. Covid. Iya, maksudnya ada, maksud aku ada yang kebagian berkah di era Covid. Nah, ini kan salah satunya di antara kita berempat kayaknya oke termasuk. Ya Niko juga kan, Niko terbawa berkah kan? Ya kalau aku pribadi ya mau berkah bang. Kalau oke, Ada juga dulunya. Maksudnya Tapi dapat lah ya, dampaknya itu memang dapat rada positif. berat lah waktu Covid di bengkel tuh orang jarang datang kan gitu kan untuk servis gitu kan. Ya hampir 2 bulan 3 bulan kurang lebih kayak gitu. tapi langsung ini Ya, lagi ya. setelah udah mendingan baru banyak lagi yang datang. Oh, setelah yang Vaksin lah. ya, Ada era vaksin itu baru orang itu mau berani lagi. Oh, berarti interaksi. oke nggak sempat terbawa berkah lah ya awalnya ya. Ya sedikit lah. ada dampaknya. Ya. Berarti Ya, aku aja yang depan hancur ya di, bengkel. di era pandemi aku aja nih yang hancurnya aja. Tapi untungnya sekarang kan udah pada buka-buka lagi. Udah. Kawan musisi reguleran tuh udah ketolong. Iya. Akunya pula yang nggak mau, iya deh, gaya pula. Padahal karena bandnya bubar. Bandnya bubar. Iya pas PPKM itu, pas PPKM band bubar jalan. Iya, dipagarin semua tuh PKM. Simpang-simpang tuh. Boy band lagu terakhir ini ya kan. Ya, jadi modal ke atas bawa kursi aja kan. Ami uang. Tapi kayak bang tuh nggak ada ini bang. Duit, tak ada. Hobi yang Belum lagi. hobi-hobi yang lain gitu. Ya ini salah satunya. Oh jadi melalui podcast. Oke, ya jadi kan kalau aku pandemi itu pas dapetnya tuh, dari dulu sebelum pandemi kan pengen bikin YouTube. Nggak jadi-jadi kan, karena kan sibuk. Iya, Sibuk, ya kan. Banyak sih. Enggak, karena masih kerja kan. Kita kerja, kan dulu kan reguleran juga, malam, pagi tidur, Itu lagi gitu terus kan. nocturnal ya. Tapi benar waktu reguleran itu jadwal tetap nih, kontrak masih ada 6 bulan ke depan nih. Mm. Ada kepikiran memang kayak aku bilang tadi, nggak ada kepikiran ini aman kok. Kalau aku sih waktu itu enggak, aku kepikiran pengen ini kan ada mau bikin YouTube terus sempat pikiran pengen bikin kos-kosan lucu nih. ada le. Kan cuma duit nggak ada. tapi kepikiran. Tapi sempat bandnya bayaran tertinggi. Nggak enak. Royalti. Iya kan? Iya. Isunya gitu. Betul nggak? Betul. Isu. Kok jadi pendiam gini gue? Sempat jadi band reguleran Enggak lah, isu aja tuh. bisa aja. Isu aja. Isu. Iya. Nah jadi aku tempat ada kepikiran kan. Nah, cuman memang enggak ya waktu akhirnya memang rutinitasnya gitu terus Iya. kan. Nah sempat gitu terus akhirnya kejebak di comfort zone ya kan, zona aman. Jadi pas pandemi, nah itulah ya, cita-cita yang pengen bikin YouTube. Ya akhirnya
ada waktu buat itu kan, karena kan YouTube kayaknya kan bagian investasi juga. Ya kan gitu kan, jadi kita doakan semoga Ngops and Roll channelnya. Nah, Nah. mantap. Nah, jadi Subscribe banyak juga. nah, Min. Jadi kesampaian. Ya, jadi efek positif dampak dari pandemi kayaknya itulah yang kesampaian. Yang bikin kos-kosannya belum kesampaian. Ya, nggak masalah. Ya, kan? Yang Jadi penting rumahku On the way. karena rumahku tuh kemarin kesambar meteor kan. Reno. Kanan kiri nggak kena deh. Milih tengah dia. Dia tengah. Itu kayak serpihan batu yang lain kayak. Nah. Pesan dari Tuhan tuh. Makin dalam. Message ya. Tapi memang waktu aku tersambar meteor itu memang terpahit juga itu karena udah kesambar meteor terus pandemi. Dam. Jatuh Waduh. timpa tangga. Waduh. Udah kesambar meteor pandemi. Betul-betul iman aku diuji di situ ya. beriman. Iya, memang pas pandemi itu kaget karena kaget kan dia nggak ada aba-aba kan. Ya kayak meteor jatuh. Ya, nggak Pandemi mungkin, itu kan Bang. kayak Kalau sekarang jatuh lagi kayaknya udah siap kayak. udah siap, Udah belajar ready. mati 2 Iya, tahun. ready. 3 tahun lah. 3 tahun aku latihan meninggal nih. Udah. Iya. Terlatih kita. 3 tahun, iya. 3 tahun ya, untung rumah tangga juga masih baik-baik saja. Karena itu yang bahaya. Iya, banyak yang hancur. Teman-teman banyak yang hancur, rumah Hancur. tangganya Banyak, Bang, ya? banyak yang berantakan. Ya, Mereka jadikan alasan pandemi, padahal sebelum pandemi udah berantakan mereka. Iya, gara-gara pemilu. Iya. Terus iya beda pilih presiden. Beda pilih 1-2 ya. Ribut ya. Berlanjut sama pandemi. Berlanjut pandemi. Kelar. Di situ diceraikannya. Masalahnya kan udah dari awal dari pemilu kan. Wah, nggak Nah, tahu lah kalau masalah ini. pas pandemi lepas semua tak teretah ya kan oke. Tapi itu kejadian di kita loh. Iya, Iya, banyak. banyak. Itu harus memang fakta yang harus Ungkap. disampaikan. Disampaikan. Jadi kan paling tidak pemerintah juga merhatiin lah gitu kan dampak-dampak itu. Siapa tahu gara-gara Covid selesai mereka bisa baikan lagi. Bansos bang ada katanya. ya, Pak. Iya kan? Hah? Kenapa Ki? Katanya ada bansos. Wih, semakin kemana-mana kita nih ya. Iya, nyinggung bansos. Iya. Mudah-mudahan nggak dijemput orang aku. Nah itulah, itu dampak pandemi waktu itu aku tuh Iya. emang syukur alhamdulillah tidak sampai kronis lah. Iya, Ya iya. pelan-pelan diperbaiki, tetap waras ya kan. Jadi era pandemi sebenarnya paling disarankan tetap waras. Iya. Ya kan, yang buat yang itunya terganggu kan. Tetap. Ingat ini cuma belajar meninggal, Ya, bukan meninggal. Iya. ini baru permulaan. Wih, makin horor aja ya kan. Masih gladi resik. Iya. Si gladi resik. Ciptakan petarung. Baru foreplay nih bang. Iya, Foreplay. menciptakan petarung-petarung, ya kan? Karena jangan ngaku petarung kalau tidak ada bekas luka. Bisa. Iya. Besok luka-lukain ini. Iya. Jadi itu bangkitnya tuh 2 tahun lah. Setelah 2 tahun menderita. 1 tahun terakhir ini iyalah itu benar-benar kan kaget gitu loh, nggak ada aba-aba, tiba-tiba langsung lockdown, semua nggak ada aktivitas. Iya ngeri bang. Ya, red zone katanya, red zone. Oh. Terhentilah project aku yang berapa M itu? 3 M itu. Mas, makasih Mas. Agak sih mas. Iya kan? Terhentilah. Sampai sekarang. Nah, jadi aku motivasinya cita-cita aku sekarang bukan rockstar, emang pengen punya kos-kosan. Nah ini. Ya. Kan itu sarannya Rija. Untuk safety ya. Ya kan Safety saving ya. Safety dulu, kalau udah ada kos-kosan kan tinggal main burung. Yes. Sarung ya. Iya, tinggal main burung. Ada kamar kosong, Mbak. Iya. Nice. Bapak kos ya. Itu biasanya tuh gitu. Biasanya kalau bapak kos tuh sarung, main burung, terus ada radio, ada kopi. Emang nunggu kos. Iya, emang rata-rata Pisang goreng. Rata-rata kayak gitu. Ada pisang goreng. Ada pisang goreng. Maka dulu waktu kami masih zaman kos-kosan, masih zaman ngekos-ngekos, yang kami paling takuti itulah. Selain penunggu kos ya, kan ada penunggunya juga, Iya. kadang-kadang angker juga. Iya, biasa lebih angker. Tapi yang itu lebih angker. Bapak kos, ibu kos, weh, aduh di situ Cuman pula ini dia. jadi masalah kosnya khusus apa nih? Wanita, random, apa khusus laki-laki nih? Random, Wah kalau yang ini. kami kos-kosan random. Oh, cek, Iya, Pak. yang kami kos-kosan Gabung lagi kalau random. Emang udah dikeker dari awal tuh yang random. Iya.
kurang-kurang kan 700.000. Kalau mau ya kan? laki-laki semua atau cewek semua di situ buka asrama aja lah. Kurang-kurang ya kan, bolehlah Iya. Pak Kos katanya gitu. Kadang kan ada kos-kosan gitu kan, terima kos putri. Buka asrama aja. Iya, Ini iya. asrama putri gitu. Betul. Nah, Kamu bisa mencalonkan. itu lebih seram itu dulu tuh. Sama Pak Kos tuh. Dia lebih berhasil kan hidupnya. Ya, jadi dia sombong dengan rockstar yang ngekos di situ. Iya. Aku balik lagi lah ke Hartfeld. Nah, ya kan. Aku sih kalau dengernya Hartfeld yang pas yang di konten itu ya, di konten itu aku dengar Hartfeld tuh ini apa? Sangar ya? Sangar. Malah sebelum komen kan, sebelum di komen aku cik, Kayak band luar. orang kali nih gitu loh. Apa? Kok maksudnya kalian bikin konsep kayak gitu emang ada, maksudnya motivasi kalian emang awalnya udah pengen memang langsung di booming, di boom nih. Iya, waktu awal-awalnya pengen buat musik yang langsung menggeber, biar langsung Perhatian. ya mencuri perhatian ya. Batam ada gitu. Ya. Nah itu sih poinnya bang, kita di kota kecil Batam nih, penting ada pergerakan itu, ada movement. Sama kayak Bang Riza kemarin kan waktu manggung juga kan ternyata masih banyak juga excited sama rock and roll blues kan, contohnya seperti itu juga. Iya. Iya, ternyata terbukti kan bahwa memang Bawain lagu orang nggak tahu. iya, bahwa Batam ya menurut aku ketinggalan bang musiknya. Ya dari netizen aja kan, ya buktinya antusias waktu kayak Bang Riza live kemarin perform kan mereka support. Nah itu yang kita harapkan Batam nih makin banyak lagi yang musik-musik keren gitu. Terlepas lah dari genrenya apa ya bang. Rock and roll, mau reggae, silakan. Kepukul koplo sekarang ini. Hah? Kepukul koplo. Kepukul-koplo. Makanya orang tuh udah malas lagi dengar namanya underground atau rock and roll yang mantap-mantap jiwa era dulu, macam sealiran Aerosmith. Nah, nggak ada. Bocah sekarang tanya Aerosmith tahu apa lagunya? Ya itulah yang apa filmnya Armageddon itu aja itu ya. Armageddon ya itu aja. Lainnya tak ada yang tahu dah. Aja suara. Perlu diulang itu. Iya. Apa tadi? Armageddon. Ya. Itu ya taunya. Itu hampir sama kayak Jingle Phantom. Jingle Phantom. Jingle Phantom. Sama Itu satu tahu, lagi bang, selain koplo, Korean musik. Betus. Betus. Ini beda. Tapi kan itu kan ini juga ya kan, apa, karya yang lagi booming juga. Iya, kan? betul, Bang. Iya. Cuman mungkin selera kalian nggak masuk lah ke Betes dari Mereka sama tuh butuh 20 Armageddon. tahun untuk jadi seperti sekarang. Nggak ada persiapan panjang bang. Iya. Ya? Oh iya, Bang Rizal pernah cerita juga masalah Korea ini. Mereka disupport pemerintah juga ya bang ya. Disupport pemerintah, makanya kayak sekarang. Sebenarnya tetap ada effort juga di situ kan, bukan berarti itu juga bukan Pemasukan buat negara bukan dari dunia. enggak, maksudnya untuk persiapan bukan sesuatu yang instan juga sebenarnya mereka kan. 20 Perjuangannya. tahun. Iya. 20 tahun iya. Ya ditambah lagi, kemarin kita dengar infonya kan Bang Tom dari Bang Riza kan, mereka banyak juga yang udah stay di Amerika dari kecil. Ya. Dan mereka memang udah dipersiapkan juga kan. Sudah dipersiapkan. Lihat coba muka-mukanya kan bukan muka Korea asli. Iya. Walau memang mereka jago paling operasi plastik kan. Tapi itu rata-rata artis itu sekarang tuh yang American born, bukan Korean born. Memang udah disetting dari 20 tahun ke belakang, ini anak mau dijadiin, disupport sama pemerintah selama kehidupannya di sana, ntar balik. Jadi Itulah yang abang bilang sebelumnya tadi, karantina Iya, 5 gitu. tahun lagi ya untuk dipersiapkan mereka lebih mantap. 20 tahun. Tapi tetap enak pak. I want it that way. Itu paling enak. Backstreet Boys. Selera. Selera. Ya, Karena saat, Masuk ya. karena saat itu boy band itu yang nyerang kita. Iya. Aku padahal baru mau nanya tadi Le, Apa? sama Oke. Oke. Pemain apa, musisi idola kau atau band favorit kau apa? Wes. Tapi dia udah bilang tadi, Backstreet Boy. Backstreet Boy. Padahal kan tengoknya badan tato, baju putung, ikatan rambut Jadi- Yakuza.
Jangan nilai. Takjub juga aku gitu. Jangan nilai cover dari bukunya. Iya. Balik. Terbalik. Iya. Jadi yang benar apa, Yan? Ada yang ngipang dari hilang. Oh bukan. Oh iya, Aku jangan. pikir ada yang ngipang dari hilang, bukan. Iya, potongan Yakuza. Ya, aku sempat ada apa dengan Backstreet Boys dalam Ya, hidup? dulu itu gimana ya waktu zaman masuknya kan waktu denger itu kan SD ya tahun 2000-an dengar lagu itu kayaknya kok Umur mulai suka musik ya. gitu. Cuman zaman era dulu waktu TK, abang sepupu dari ibu segala macam yang diputar itu ya Aerosmith segala macam, yang Tapi Nazareth pas gitu. masuk Backstreet Boy rupanya lebih kena. Lebih kena saat itu kan, kok enak gitu kan dengerannya kan. Tell me why. Tell me why. Bener enak kali saat itu tuh. Jadi kita bisa kayak goyang-goyang macam macam di bandara dia video klip itu kan. Tahu video klipnya di bandara lo dia, sampai tahu video klipnya lo. Karena main MTV musik Pak. Ini nama fansnya apa? Hah? Nama fansnya apa tuh? Backstreet Boy Mania tuh? Aku nggak tahu, nggak mengikuti itu dulu. Oh, nggak masuk komunitas? Heeh. Nggak masuk Saat fanbase? itu nggak ngerti ya kayak gitu. Cuman ditulis di situ aja lah, hamba Allah. Itu sumbangan Pak. Dia Insan lah. sebenarnya dia masuk. Dia masuk. Iya, cuman dibilang bikin apa nih hamba Tuhan. Tak ke di-tag, ya kan. Iya, tatoan soalnya kan harusnya kan ya harusnya kan kalau kayak gini-gini kan bagusnya kan boyzone kan. Sama aja Pak. Puisi. Bukan The Moffat. Tapi enak-enak juga ya. Iya. Era dulu tuh. Tapi sebelum dia suka Backstreet Boys yang ternyata itu dia, dengar kecilnya ngeri. Ya. Ya. Berarti itulah alasan ayahmu melarangmu menjadi musisi. Dicekokin sama Kau suntik putih berapa kali tuh di? Itu berapa suntikan dia kan? Iya, kalah vaksin tuh. Vaksin kan sampai 3-4 kali kan? Kau harus 10 kali kalau disuntik nih. Suntik putih. Step Karena lah. yang ke suntikan ke-6 dia masih abu-abu jatuh. Masih abu-abu. Biaya tinggi. Masih abu-abu. Kalau 10 putih, makanya kau di angka 8 suntikan 8 ke 9 lah biar agak menguning kan. Jatuhnya masih putih tulang. putih tua. Tapi kulitnya eksotik. Kalau dulunya kan ada zaman itu kan kaset kotak-kotaan gitu kan. Kalau kakaknya dari ibu senangnya Paul Anka kayak gitu kan. Terus lagi yang lagunya yang di bawahnya Paul Anka lagi kayak Ricky Martin ada juga lagi, Viva Loka gitu. Terus masuk lagi lagu yang The Beatles ya kan. The Beatles ya. Aku senangnya The Bee Gees kayak gitu Oke. kan. Model-model kayak gitu. Jadi kan nggak ngerti ininya apa namanya tuh kayak genre apa kayak gini-gini nih. Tapi hari-hari didengarin kok enak gitu. Nah masuk ke Batam udah nggak jauh lagi dengar itu, nggak ngerti apa-apa. Tinggal juga di Ruli era dulu kan. Nah akhirnya orangnya putar lagunya Backstreet Boys tetangga sebelah. Oh, tetangga sebelah. Jauh juga ya. Tetangga sebelah yang Tetangga muter. sebelah ternyata. Kok ini saya? Iya. Abis agak Pergilah sedikit komen ke rumah orang tuh. dari pagi Backstreet Boys, nanti sore Iwan Fals begitu. Iya, ya. pinjamlah kasetnya, hak milik lah Iya terakhir. kayak gitu aja. Dua orang itu aja. Tahu-tahu tetangga baru Aerosmith. Ini kayak di kampung nih soalnya. Di kampung. Orang yang muter. Jadi kebayang terus kan. Bercampur lah. Masuk internet nge-searching. Hmm. Nah, oh ternyata kayak gini video klipnya, oh kayak gini lagunya, gini-gini. Begitulah. Tetangganya rupanya. Iya banyak kayak gitu. Aku pikir Namanya di rumah apa-apa. kau juga. Rumahnya tetangganya jauh lagi, panjang cerita kita. Iya. Keracunan deh. Terakhir ceritain tetangganya, terakhir kita gibah. Era-era dulu lah pokoknya nggak Oke. enak itu. Mantap. Oke lah. Tapi ini bulan apa sih? Satu bulan terakhir. Maret. 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir. Jadi lagi dengerin apa? Ko. Niko lagi dengerin lagu apa nih? Maksudnya sebulan 2 bulan terakhir lah. Oh, banyakan dengar Lagi dengerin apa? metalcore Asia. Banyakan yang gue dengar. Karena untuk lihat perkembangan musik Asia Studi juga banding kan. ya. Ya, studi banding. Metalcore-nya ya. Ya justru udah mulai ngurangin yang dari Europe sama Amerika. Justru Asia unik metalcore-nya. Oh, gitu ya. Ya. Jadi lagi dengerin apa? Band-band kayak apa tuh? Seperti Proms dari Jepang, Crystal Lake,
Jepang juga. Slang? Crystal Lake. Oh, gitu. Baru ada satu lagi tapi lupa aku nama bandnya, dari Korea Selatan. Gorsel. Iya, setelannya seperti opa-opa memang. Aku baru mau nanya juga loh, Korea ada metal ya? Jangankan Ada semua. jangankan Korea bang, Pakistan yang kita anggap nggak ada ternyata besar. Komunitas metal di sana. Iya. Pakistan, Sri Lanka, Wih. Nepal, ya dari Mongolia, Iya. iya bang. Ada. Justru perkembangan musik yang kita anggap ini, pernah ada ya bahkan ada beberapa grup band punk hardcore dari Israel sama Palestina itu berkompilasi mana. Sebenarnya ada pergerakannya. Boleh tahan ya di masa Bang. peperangan. Ntar bang ya lagi syuting ntar bang. Oke. Abang kebagian bintang tamu nanti bang, tenang. Iya kan, siap. Next episode bang. Oke. Le, kalau kau lagi 2 bulan, sebulan terakhir, 1-2 bulan terakhir, lagi dengerin apa nih? Listnya lagi dengerin apa nih? Bertian nih. Dirty Honey ya. Aerosmith dengerin aja. Lucu tuh Dirty Honey. Keren. Dirty Honey ya. Mirip-mirip AC/DC memang. Ya aku juga tahu soalnya tahu Yang Dirty Honey baru-baru. juga dari dia. Greta Van Fleet, Dirty Honey. Terus siapa lagi ada? Itu Iyalah, memang kita harus Apa? banyak mendengar referensi baru, musik baru kan. Iya, Dirty, cuman yang agak menggelitik telinga Dirty yang dia Honey. dengerin ke Iya. aku ya, Dirty Honey. Iya. kok menggoda gitu ya. Iya, Dirty Honey itu aku sempat denger ini kayak ala-ala Zeppelin tapi kok Iya. musiknya Aerosmith. Terus Iya, dia gabungin semua. iya gitu kan. Iya. Nah, kalian dengerin juga tuh Dirty Honey tuh. Nah, Nyanyi lagi kayak ACDC. Iya, AC/DC. Iya. Udah itu vokalisnya lucu. Iya. Lucu kid gitu tapi maco. Iya, iya. Nah, itu dia. Kayak balik-balik lagi ke era ini ya. Iya. Balik. Sekarang ya. Iya. Balik. Bang. Modern itu. Iya, benar. Tapi Nggak rasa boleh dibilang vintage. enggak, rasanya rasa tetap baru sebenarnya. Makanya aku Enggak, wih, kalau band yang apa kita, nih, Le? kalau yang kita pernah bahas kan off the recordnya kan kayak kata Bang Riza kan itu bukan modern, itu bukan vintage, sekarang udah jadi modern Iya. dari cara pakaiannya ya kan. Dirty Honey. Yang paling menggelitik lagu apa, Le? Oh, Yang paling menggelitik. Kayaknya semua. Oh iya jelas. Satu lah. Hah? Satu aja. When I'm Gone dah. When When I'm I'm Gone, When I'm Gone, Dirty Honey ya. Iya. Iya. Buat referensi kawan-kawan juga yang nonton Ngops and Roll kan. Tadi apa tadi bandnya? Kau lagi dengerin apa tadi? Proms, Jepang, From saya biar kawan-kawan juga kan Crystal Lake, Jepang. Ada itulah bang yang aku lagi dengar tuh band Korea Selatan. Apa tuh namanya? BTS. Baru yang band dari tetangga Singapura, The Twist. Fair Twist, Singapore. Singapura. Itu juga lagi dengar. Lagi dengar ya, 1-2 bulan terakhir nih Ya ya. kebanyakan Asia yang gue dengar akhir-akhir. Masih kita orang Asia ya. Ya, dan kompilasi yang itu bang, Israel dan Palestina itu. Itu salah satu pergerakan movement di sana Lewat musik ya. melalui musik. Oh, kalau orang dulu bikin konser Woodstock ya kan. Karena kan di Orang kolaborasi ya. Ya kolaborasi kompilasi itu memang untuk mengkritik rezim sebenarnya yang mereka buat. Begitu kompilasinya dua negara yang berdebat ya. Ya, jadi pengen membuktikan pada dunia juga bahwa mereka ya karena melalui musik bisa bersatu. Oh, berarti Ukraina Rusia juga harus bikin band tuh orang tuh. Oh, apalagi Ukraina. Harus ada konser gede. Iya, harus besar. Biar damai. Itu kalau nggak salah kayak konser dulu tuh, mudah-mudahan aku nggak sok tahu ya. Lu kayak konsernya ini loh, Scorpion Iya. waktu apa? Jerman Barat, Jerman Timur. Iya. Itu ya gitu. Ya kayak Tumbuh tembok Berlin kan. ya kayak di metal Rusia sama sama Ukraina pun nggak ada masalah sebenarnya mereka. Masalah beda genre aja kayaknya. Bukan. Oh, enggak? Karena bukan pemerintah aja. Oh, pikirkan beda genre. Iya, enggak. Yalah, kita doakan mereka semoga dua negara ini akur dengan membuat satu band lah. Iya. Ya. Ya kan? Harus 6 tuh personilnya. 3 Rusia, 3 Ukraina. Kan banyak ribut, adil nih. Adil, Iya. enak 3-3 kan. Emang harus 6. Aku juga Kayak UFC 3-on-3 tuh ada tuh aneh. iya. Karena aku juga dulu sebenarnya paling suka tuh band berenam. Jadi misalkan kan harusnya kan keyboardis, gitaris, drummer, bassis, vokalis kan. Nah, 6 ini biar ada backing vokal gitu. Jadi tak ada backing vokal, dia harus 6.
keluarin aja satu kalau mau dua backing vokal kan. Soalnya nggak pakai keyboard, dua lah backing vokal. Nah, dia sudah backing vokal dia. Itu apa buat referensi. Tapi banyak juga loh informasi luar biasa ya. Pakistan ada band. Oh, Pakistan. Ya. Pakistan, Sri Lanka tuh Mongolia jalan mereka tetap jalan, Bang. Walaupun kita pikir tidak ada kan? Kambodia juga banyak sepertinya. Kamboja ada. Wah, Kambodia. Kamboja, Vietnam pun ada. Ya, Banyak. Laos, Vietnam. ya kan? Banyak. Di Reverb Nation tuh banyak band-band Laos Kamboja. Nah, tuh. yang paling aku terkejut ada satu band kemarin soundnya itu Amerika banget soundnya. Ternyata dari mana, Bang? Afghanistan. Afghanistan. Apa dengernya apa? Amerika banget. Amerika banget soundnya. Padahal bandnya Afghanistan. Dari Afghanistan. Itu kayak dulu aku pikir ACDC dulu band Inggris dulu. Ah, Band kalau- Australia. Australia. Iya. Iya. Aku pikir Kayak band India. Dirtian ini Iya. Kayak band India, Bloodywood juga. Itu udah sampai tour Eropa Amerika mereka Bloodywood. Pakaiannya memang pakaian kebangsaan India. oh my god Musiknya India banget. Tapi di Itu kayak ini kayak Apa? band apa sih namanya? Gula Sekar. Kula Shaker. Kayak gitu juga dulu tuh. iya, ternyata ya Asia keren. Benarnya banyak. Iya. Sekarang itulah bedanya tempahan apa ya, orang yang suka musik zaman dulu sama musik zaman sekarang. Zaman dulu kan kita masih ngalamin tuh, wow, High Clip nih bulan depan nih, Iya, iya. informasi Ya. berharga nih udah mau datang Ya, nih kan. betul. Kita nungguin semua kan. Nungguin Iya. semua. Iya, iya. Sekarang musisi sekarang tuh bisa cari kok, Iya. tapi nggak ada yang mau lakuin. Ketika ada yang cerita, ada ya, Iya. ada cerita aja. Iya, iya. Padahal dulu kita tuh harus nunggu. Sekarang lebih mudah informasinya, lebih malas nyarinya. Iya, akhirnya. Kayak Metalcore Malaysia kan lagi dipandang dunia juga tuh, Bang. Yang bandnya namanya Sekumpulan Orang Gila. Nama bandnya lagi dipandang juga. Iya, Malaysia Iya. juga punya band yang Orang gila. Jangan. bagus ya. Walaupun kita mungkin kenalnya dulu Spoon. Spoon. UPS. Aku search. Era klasik rock Malaysia kan. Kami era search dulu itu satu era nggak sih? Search. Terus iklim. Jalan. Satu era ya? Nggak satu era tapi ya masih genre yang sama. Kalau oke, 1 bulan ini lagi denger Backstreet Boy yang lagu yang mana? Enggak bang, ganti Oke. bang. Apa? Ganti bang. 1 bulan. Hah, bosan. Apa? Lagi dengerin senang-senang, lagi dengerin Aerosmith. Wah, Armageddon. Nah, Lagu apa? Yang mana? Angel. 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 Angel ya. Angel. Enak tuh lagunya tuh. Karena dengernya tuh kadang crazy gitu kan. Satu lagi yang apa ya, yang deng 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 Penting. deng 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 deng. Kenapa suka Aerosmith? Nah, Rain. senang aku dengar lagu itu. Apa namanya, Love Misery apa, lupa aku namanya, yang ada liriknya itu. Tapi yang Angel ini pernah terdengar tapi lama sekali, baru diputar waktu di sini, kayak pernah denger gitu. Oh ini ternyata liriknya, oh ini ternyata bandnya. Tak kira orang lain saat itu. Lebih apa lagunya daripada namanya. Ah. Judul lagunya ya. Tetap kau tuh di tetanggamu juga ya, maksudnya toko Ya lain gitu sama ya, bang, karena yang punya tiap sama orangnya rata semua bang, yang barang elektronik karena kita nggak ada. Iya. Kau 1 bulan terakhir ya Dirty Honey itu juga akhirnya dengerin kan. Karena kau dengerin, aku lagi dengerin Dirty Honey. asik ya. Asik. Asik, lucu musiknya. Cuman malah aku jadi agak tua pula nih. Sebenarnya sebelum dengerin Dirty Honey, aku lebih suka dengerin yang sekarang yang country. Apa? Telinga kayak nggak sanggup dengerin. Eric Clapton aja lah bang. Jadi lagi yang lagu, aduh lupa aku nama penyanyinya. Tapi lagunya Living on Love gitu ya. Living on Love. Gak apa-apa dengerin aja. Yang penting kan nggak hilang ini. Terus Bang. kalau yang baru nih, ini ada karakternya blues juga. Drake White. Nah, Drake White. Apa? Karena judulnya menyentuh. Atau nyanyinya udah mulai simpel. Kayak gitu. Iya. Agak males. Lebih suka yang medium low.
Iya, karena dulu waktu main malam kan, sesi 1 nyanyi, orang tuh dari requestnya, bang, always bang, Muati. kan langsung tinggi, aduh orang bisa, Always. sama gedor bang, katanya, aduh, kan, kayaknya mendingan lagu Angel, kan. Ora iso iki, ora iso. Iya, itu aku lagi dengerin itu, Drake White itu, judulnya tuh apa? Thank you for making me looks good again. Aduh, Terima kasih sudah membuat sades, aku jadi bagus lagi ya. sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalau Bon Jovi itu kan sama Aerosmith juga sebenarnya Bon Jovi sama Steven Tyler juga mereka lagi kayak gitu-gitu proyekannya. Lagi yang kayak country gitu. Steven Tyler. Ada dia Bon Jovi tuh yang aku Karena orang tuh udah melewati masa keren. pula ya kan, tetap pukul biru ngincar merah ya kan. Ya kan. Kalau yang baru mau bikin lo ya kerennya dulu lah. Iya, betul Bang. Masa langsung ikut orang yang udah mau pensiun? Iya. Apa kata yang orang pensiun? Kena lagi. Lah kau jiplak. Ya. Mereka udah tuh di fase zaman glam rock, zaman rock, zaman Hair metal. dibilang balad. Iya. Ya dia pilih yang lain lagi ya kan. Oke lah. Kalau gitu sebelum kita bubar nih ya. Sebelum kita bubar, aku mau aku mau bikin konten juga satu lagi. Apa tuh? Apa judulnya cerita horny. Cerita horor nih. Oh, gitu. Jadi ada pengen konten-konten horor, tapi kontennya tuh apa cerita horor lah, tapi kita ngobrol-ngobrol aja, nggak yang sampai apa tuh Eksplorasi. explore enggak. Kan semua banyak ceritanya. Kira-kira cocok nggak? Woi. Cocok Bang. Tadi aku kira tadi Tapi Bang. misalnya cerita contohnya nih ya. Sambil aku sebelum kita bubar nih, contohnya Apalagi misalnya di gini. uploadnya malam Jumat, Bang. Misalnya gini, topiknya gini nih. Kan dulu kalau masih era-era dulu kan kita sempat bikin demo kan, demo rekaman gitu kan. Rata-rata anak-anak band tuh pasti punya pengalaman horor di studio band. Dan entah kenapa studio band tuh banyak yang ngangker. Gak tau ya kami ya, gitu ya. Dulu sempat tuh kami take rekaman drum. Nggak bergerak simbol. Gimana tuh? Drummer di Jakarta tuh. Waktu itu band lain tuh. Salah satu band hits di Jogja lah. Kita satu studio juga pula rekaman waktu itu sama salah satu band yang paling happening di Jogja, Es Panas. Nah, ini drum main kita bus diam. Ceng. Sholat drummer di depan. Enggak bunyi. Kaku dia. Aku juga ada nih pas di bandku juga ada, jadi ada beberapa part ada beberapa part yang nggak dimainin tuh ada suara itu gitu. Kok bisa ada suara itu gitu kan. Terus aku gitu kan, aku lagi take. Itu itu sering jadi bahasan itu. Ya kan. Nah contohnya itu nanti mau ngomongin di cerita horor nih. Iya. Kalian jangan Kalau Victor aja tadi kalian. mintanya cerita horor nih Bang. Banyakin ya aku. Ya itu. Nanti di kontenku yang satu itu. Enggak Mau banyak dilaunchingkan juga tuh. Ya kan? horny. Bukan yang cerita horny kayak gitu, dia yang horor nih. Iya kan? Itu singkatannya aja nanti, plesetannya. Iya. Ya kan, plesetannya aja, ya kan. Nah, jadi kan itu kan cerita ini urban juga itu kan. Ya, urban legend. Ini kan gak ada direkam kok ada. Gitu kan. Nah, aku waktu itu pas take vokal depan Miss K. Iya, Nah, mesti ya kan? ya. Mbak Kunti. Ada kejadian lain. Nah, nanti kita cerita panjang. Aja duet aja. Nah, ada satu lagu take backing vokal. Backing vokalku cuma 2. Jadi dia ngisi suara 2 sama 3. Ada suara 5 lah ya. Iya. Pikir orang Batak kan. Cuman Batak aja kejadian itu. itu kan. Tapi ada satu suara yang lebih tinggi lagi dari suara mereka 2. Iya pernah kejadian gitu. Terus ada pernah dibahas itu. Itu gara-gara frekuensi layer instrumen track by track itu yang kita rekam. Nggak sengaja ciptain harmoni baru. Makanya yang muncul suara itu. Iya. Iya, Ya, itulah. pernah dibahas tuh. Nah, makanya kan, maksudnya Kan horor. horny. Horor nih. Horor nih. Nah, jadi maksudnya di konten itu nanti ceritanya begituan. Tapi random tepat nggak masalah Walaupun ya. musik, walaupun kita bahas musik, tapi kan setiap mau musik kayak mau siapapun Iya, kan iya. profesi kan dia pasti pernah punya kejadian Oh horor. banyak Bang aku Bang, serius. Kalau itu. Nah, kau simpan cerita itu. Siap.
Karena salah satu cerita yang paling hangat sebenarnya di seluruh anak band di Indonesia ini kayaknya itu. Entah kenapa enggak maksudnya bilangin kalian jadi takut rekaman di studio ya, enggak. Cuman pengalaman-pengalaman pribadi aja kayaknya hampir semua studio kayaknya angker ya. Terus satu lagi nih. Banyak kejadian. Jadi waktu itu dinding kan ditutupin horden gitu ya, karena dinding dia tuh kaca semua nih. Ini ruang take-nya nih. Kaca semua, jadi backing vokal mau dandan, dia buka nih kan, dia buka jendelanya itu biar cermin, kan mukanya orang lain dia nanya ini siapa katanya, kan siapa? Ada tuh kejadian saat rekaman, waktu itu pas aku mau bikin album kedua tuh, itu banyak kejadian tuh. Ngeri banget tuh. Take vokal aku sok-sok belagu matiin lampu biar soulnya dapet ya kan. Terakhir loh, break dulu katanya kan. Horor ya. Operator bisa ngelihat. Rupanya itu emang pas maghrib. Kalau kita lupa break. Ya kan nanti kita obrolin tuh ya. Thank you lagi, Le. Thank you. Thank you Go. Sukses terus buat Heartfelt. Sukses buat bengkelnya, sukses buat tokonya semua ya kan. Amin bang. Kalian doakan juga channel ini. Amin. Jangan Pokoknya lupa. harus subscribe semuanya ya. Ya, jangan lupa like, share, subscribe, komen. Gratis kok subscribe. Ya. Kita jumpa di video berikutnya. Kops and Roll everybody. Thank you.